Halo sahabat SKR, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan perkawinan campur. Dan pada kesempatan ini, saya dibantu oleh Mbak Fitri dan Mas Bule di England. Nah, mereka akan menjawab beberapa pertanyaan saya dan mereka juga mengajukan pertanyaan kepada saya terkait dengan perkawinan campur. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan mereka dan bagaimana keseharian-keseharian mereka? Mari kita simak pada materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo saudaraku semua. Halo Beli Karma yang di Bali, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Saya Mbak Fitri. Saya asli Pekalongan dan sekarang saya tinggal di Inggris. Dan ini suami saya. Saya Mas Bule Pete, and I'm from England and I live in England. Ya, jadi Mas Bule ini namanya Peter dan dia itu dari Inggris dan tinggal di Inggris. Jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Beli Karma. Pertanyaan pertama adalah, kenapa saya berani menikah campuran? Padahal itu kan jauh dari keluarga dan sanak saudara di Indonesia. Oke, kenapa saya berani menikah dengan Mas Bule ya? Itu bukan itu bukan karena berani atau tidak berani ya. Saya pasti berani menikah dengan orang yang menurut saya itu benar, baik, memang baik untuk saya. Seperti meskipun saya dapat orang Indonesia atau orang Thailand atau orang Jawa, Bali, mana saja, kalau memang menurut saya itu yang terbaik buat saya akan berani untuk menikah dengan dia. Dan saya menikah dengan Mas Bule ini karena memang Mas Bule ini mungkin sudah jodoh saya yang dikirim oleh Tuhan. Jadi saya memutuskan untuk menikah dengan Mas Bule karena saya tahu sifat-sifat Mas Bule dan saya tahu bagaimana dia orangnya setelah saya mengenal dia lebih dari 1 tahun kemudian. Dan saya merasa kalau kedepannya itu saya sama Mas Bule itu ada masa depan yang lumayan. Sepertinya aku itu ada masa depan sama dia gitu. Makanya aku itu berani untuk menikah dengan dia. Memang itu memang harus ada pengorbanan, seperti saya itu harus meninggalkan keluarga dan memang saya itu berjauhan dengan keluarga, tapi kan tidak masalah karena kan sekarang elektronik itu sudah canggih, jadi kita itu bisa selalu video call dan memberi kabar dengan cara berbicara dengan elektronik yang kita punya sekarang ini. Terus kita juga masih bisa pulang kampung setiap tahunnya, tapi tahun ini nggak bisa pulang kampung ya, dikarenakan ada pandemi COVID-19. Jadi kalian yang di Indonesia harus jaga diri baik-baik. Semoga kalian itu selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberi kesehatan dan keamanan. Oke. Dan sekarang kita akan tanya, how about you, Mr. Bule? For me, the important thing is you marry the person that you love. And Fitri being from Indonesia didn't have any effect on whether I choose to marry her. It complicates some of the how you get married. But I decided that I wanted to marry this girl that I love. I knew she was good at English and
fairly international. So I thought she could cope with moving away from her family, from her country. Pertanyaan nomor 2, or question number 2. It's for me. Okay. Mbak Fitri sudah berapa lama kawin dengan Mas Bule? So how is actually the question is how long I already married with you? How long? You should know. When did you get married? What was that date? Jadi saya menikah dengan Mas Bule ini, sah menikah tanggal 9 of December 2017. Yeah, so Jadi saya menikah tahun 2017, 18, 19, 20. So ini masuk 3 tahun. Yeah, we Coming are up to 3 3 years, years. And we are still alive, ya. yeah. Yeay. Jadi saya menikah sudah 3 tahun dengan Mas Bule dan tinggal di Inggris juga sudah 3 tahun. 3 tahun setengah lah begitu. And then question number 3, ya. Ini pertanyaan nomor 3. Kalau di Inggris atau di England, banyak di sana ada kawan-kawan melakukan perkawinan dengan orang Inggris. Mungkin ada perkumpulan, mungkin kumpulan arisan di sana. Ya, setelah saya dulu pas waktu saya tinggal di sini pertama kali pindah, saya itu nggak ketemu sama orang Indonesia, meskipun satu itu nggak ketemu dikarenakan saya mungkin baru datang dan setiap kali keluar saya melihat orang Asia, saya pikir itu orang Indonesia, tapi tidak, karena saya itu selalu ketemu sama orang Thailand atau orang Filipina. Jadi saya itu nggak pernah nyadar kalau di Inggris itu memang banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang Inggris. Nah, tapi setelah lama kelamaan saya searching di Facebook, itu ada komunitas, ya, ada komunitas perkumpulan orang Indonesia. Saya bergabung di situ dan saya pindahan rumah di Rugby yang sekarang saya tinggal, dan di situ saya mendapatkan teman orang Indonesia cukup banyak yang menikah dengan orang Inggris, dan kita mengadakan arisan setiap bulannya dan seperti silaturahmi seperti itu, dan ya kita seperti keluarga. Begitu, itu tahun kemarin ya, tapi sekarang karena saya tapi sekarang sudah tidak lagi karena kita ada kesibukan lain ya di rumah gitu. Dan now we move to My question? question number 4. Yeah. Or- How is the nationality of each other? So, I'm British, you are Indonesian, Yep. and I'm very unlikely to change from British. Yeah. Fitri is most likely going to stay Indonesian, Yep. but in 5 years she'll have the option to change if she wants to. Yeah. But it's not really necessary. Jadi untuk sekarang kewarganegaraan kita masing-masing, Mas Peter itu tetap Inggris dan saya tetap Indonesia. Tapi di 5 tahun kemudian saya akan mendapatkan visa, yaitu saya bisa memilih untuk menjadi orang Inggris atau tetap stay Indonesia tapi tetap mendapatkan visa Inggris untuk selamanya. Tapi saya pikir saya akan stay menjadi orang Indonesia dikarenakan saya tidak tahu untuk kedepannya seperti apa, dan saya sudah terlalu cinta dengan Indonesia. Saya lahir di Indonesia, jadi saya tidak akan pernah pindah kewarganegaraan karena saya tetap ingin menjadi Indonesia. Meskipun saya menikah dengan orang Inggris, tapi saya mau tetap Indonesia. Begitu. Oke, jadi kita akan move ke question number 5 of the last question. Okay. The last question, do we have kids in our marriage? Well, I guess in the marriage, no. When we get married, we didn't have a kid. But now we do. We have 18-month-old Ariska. Jadi, ya, pas kita menikah, kita itu memang belum punya anak, tapi setelah 3 bulan kemudian saya setelah 3 bulan menikah,
saya aku cek ke dokter dan saya hamil, dan disitulah kita tahu kalau saya akan punya anak, dan sekarang anak kami sudah berumur 1 tahun 8 bulan ya. Jadi hampir 2 tahun. Anak kami lahir pada waktu New Year, tahun baru ya. She's born in New Year ya. First. Ya, dia itu anak lahiran tahun baru. Jadi setiap tahun baru itu adalah ulang tahunnya anak kami. Oke, jadi karena Beli Karma telah memberi kita pertanyaan yang sangat banyak juga, lumayan banyak, kita akan memberikan pertanyaan buat Beli Karma. Ya, oke Beli, kalau dari undang-undang kewarganegaraan di Indonesia, bagaimana sih menyikapinya persoalan anak yang lahir dari perkawinan campur orang tuanya? Bisa nggak sih anakku nanti memiliki kewarganegaraannya, Beli? Oke, baik, aku serahkan kepada Beli Karma untuk menjawab. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dah. Bye-bye, dadah. Halo, salam bahagia. Baru saja kita tadi mendengarkan video dari Mbak Fitri dan Mas Bule. Sekali lagi Mbak Fitri dan Mas Bule, terima kasih. Tadi Mbak Fitri sudah menjawab beberapa pertanyaan saya, dan kemudian Mbak Fitri mengajukan pertanyaan kepada saya. Ternyata kalau kita berbicara perkawinan campuran, itu memberikan banyak akibat hukumnya. Salah satunya tadi pertanyaannya Mbak Fitri terkait bagaimana sih kedudukan anak kalau setelah melakukan perkawinan campur dianugerahi anak, lalu bagaimana kewarganegaraan anak? Lalu bagaimana undang-undang kita di Indonesia atau peraturan kita di Indonesia mengaturnya? Bagaimana terkait dengan kewarganegaraan si anak itu kelak gitu. Nah, inilah fenomena sebagaimana materi sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana Dewi Putra dan Tobi melangsungkan perkawinan campur pada konten saya sebelumnya. Nanti saudara juga cek di sana lagi ya. Jadi bahwa perkawinan campur ini sudah tidak bisa kita sudah banyak diterapkan, sudah banyak terjadi, tidak hanya di Jerman di tempatnya Dewi Putra dan Tobi, tapi juga ada di Inggris. Bahkan di Inggris banyak, kata Mbak Fitri. Jadi fenomena perkawinan percampuran ini memang banyak bisa terjadi karena apa? Misalnya karena kepariwisataan. Jadi ada orang dari luar negeri berkunjung ke Bali atau berkunjung ke Indonesia, akhirnya mereka bertemu, menjalin kasih, akhirnya berkomitmen untuk melakukan perkawinan campur. Atau juga mungkin karena bekerja, misalnya TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi banyak sekali kemungkinan bisa terjadi. Tapi saya ingin mengulang lagi, dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran itu didefinisikan sebagaimana diatur di pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi prinsipnya ada dua orang beda warga negara, ada warga negara Indonesianya, ada warga negara asingnya, kemudian tunduk juga dengan dua aturan hukum yang berbeda di negara tersebut. Akan tetapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ini lebih memfokuskan pada posisi warga negara Indonesianya. Kalau kita berbicara kewarganegaraan, pada awalnya pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing itu mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor
tahun 1958. Jadi udah cukup lama ya, dari tahun 58. Seiring berjalannya waktu dan dinamika yang begitu cepat, undang-undang ini dinilai tak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Nah, jadi istri dan anak ini perlu dilindungi nih. Jadi sudah dianggap dinamika masyarakat ini semakin prinsipnya adalah memberikan perlindungan hukum. Kalau berdasarkan doktrin-doktrin hukum atau teori-teori hukum perdata internasional yang saya baca, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan. Jadi lihat dulu nih perkawinan orang tuanya, ayah dan ibunya, perkawinannya bagaimana? Apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya? Atau perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Nah, itulah beberapa doktrin-doktrin yang ada atau ajaran-ajaran hukum terkait dengan kewarganegaraan. Bagaimana di Indonesia? Dalam sistem hukum Indonesia, kecenderungannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga. Bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka tunduk pada hukum yang sama. Jadi kecenderungan atau pendekatan ini sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Lama, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Jadi condong pada sistem hukum si ayah. Jadi ya seperti yang saya katakan, ada kecenderungan berpusat pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum. Sebenarnya ini memiliki tujuan yang baik, yaitu kesatuan dalam keluarga. Namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, bagaimana dong? Lalu jika terjadi perceraian misalnya, ya mudah-mudahan tidak ya, tapi jika terjadi perceraian dalam perkawinan, lalu bagaimana? Maka akan sulit dong bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih di bawah umur. Nah, jadi ada problematika yang ditimbulkan ketika pengaturan Undang-Undang Kewarganegaraan itu yang nomor 62 tahun 1958 yang saya katakan sebagai undang-undang lama lah gitu. Jadi menimbulkan persoalan yang kompleks dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak kelak. Nah, ini yang jadi problem. Jadi Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Nah, begitu Mbak Fitri, begitu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang lama, ya menganut pada kewarganegaraan ayahnya. Makanya yang kita khawatirkan adalah persoalannya apabila di kemudian hari perkawinan orang tuanya pecah atau terjadi perceraian, maka si ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing, ya enggak? Nah, inilah persoalan yang timbul. Nah, kemudian pada tanggal 11 Juli 2006 diundangkanlah Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini disambut gembira oleh kaum hawa, kaum ibu-ibu yang menikah dengan warga negara asing. Walaupun pro kontra masih ada, masih timbul. Ya.
Ya bagaimanapun hukum ini nggak bisa mengatur sespesifik mungkin, hukum itu nggak bisa mengatur dinamika yang begitu cepat. Selalu hukum itu belakangan dari dinamika yang ada. Makanya undang-undang dirubah, diganti, dicabut. Namun secara garis besar, undang-undang baru ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memperbolehkan adanya dui kewarganegaraan. Nah, jadi untuk si anak ini diberikan dui kewarganegaraan, tetapi dui kewarganegaraan terbatas. Ini merupakan suatu harapan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Baik, Mbak Fitri dan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, sebenarnya prinsip dasar perbedaan undang-undang lama dan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, ini memberikan pengaturan yang berbeda dari undang-undang lama. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Nah, itu diatur. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, anak akan memiliki 2 kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi bukan selama-lamanya, tetapi kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, lalu bagaimana itu terkait dengan kewarganegaraan ganda terbatas? Sebentar, saya berikan pemahamannya. Ini saya baru bicara umum-umum saja ya. Apalagi kalau berbicara perkawinan campuran dikaitkan dengan hukum adat, makin kompleks lagi. Misalnya adat di Bali, makin kompleks lagi. Adat Minangkabau, kompleks lagi. Tapi next akan saya kaji pada konten channel berikutnya. Jadi sabar ya, karena kalau kita berbicara perkawinan di Indonesia saja, itu kita juga menganut pluralisme hukum. Jadi undang-undang mengatur, tetapi undang-undang juga menghormati adat istiadat budaya, agama, dan lain sebagainya. Itu juga kompleksitasnya ada. Nah, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut pada channel-channel berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Jadi siapa tahu nanti ketika konten itu muncul, kawan-kawan sudah langsung menyimaknya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita membahas kewarganegaraan, saya ingin menjabarkan dulu konsep anak. Konsep anak. Anak ini apa sih? Jadi saya akan menjabarkan dulu konsep anak. Definisi anak itu diatur di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Wow, jadi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oke, itu clear. Belum berusia 18 tahun. Tetapi termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, bagaimana ini? Anak yang masih dalam kandungan. Jadi begini saudara-saudara. Anak yang masih dalam kandungan itu dikategorikan sebagai anak. Jadi hukum membangun sebuah refiksi atau fiksi hukum. Nah, jadi bukan hanya film fiksi ya, atau novel fiksi, tapi hukum pun membangun fiksi, refiksi. Nah, itu dapat kita cermati pada pasal 2
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Nah, ini saya tekankan ada kepentingan yang menghendaki. Kira-kira apa ya? Ada kepentingan yang menghendaki. Kira-kira apa ya? Akan saya kasih contoh. Mungkin saja ketika ada suami istri, si istri sedang mengandung. Lalu, ya mudah-mudahan tidak terjadi, suaminya meninggal. Mungkin kecelakaan atau sakit. Nah, jadi, si istri ditinggal oleh suami, meninggal dalam keadaan masih hamil si istri masih hamil. Suaminya udah meninggal nih. Nah, ada kepentingan yang menghendaki. Artinya apa? Peristiwa hukum itu memberikan jaminan bagi si anak yang masih dalam kandungan itu. Misalnya pewarisan, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak kepentingan yang memungkinkan, yang menghendaki. Dan itu akan terjadi ketika anak itu dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi begitu hukum betul-betul memberikan perlindungan terhadap anak meskipun anak itu di dalam kandungan. Pada prinsipnya manusia itu kan sebagai subjek hukum. Berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam pergaulan hukum. Namun, tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam pergaulan hukum. Tidak cakap bertindak dalam pergaulan hukum, ya. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Nah, sering kita sebut dengan wali atau perwalian. Kalau anak belum cakap hukum, ya dilakukan oleh walinya, dilakukan oleh orang tuanya. Nah, inilah kompleksitas pengaturan terkait dengan anak dan kewarganegaraannya. Jadi pada prinsipnya hukum memberikan perlindungan hukum bagi anak. Sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang ini sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ya. Lalu selanjutnya yang ingin saya garis bawahi lagi bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Secara spesifik, sekarang saya ingin lebih fokus bagaimana sih pengaturan anak pada Undang-Undang Kewarganegaraan, pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini diatur terkait dengan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan dan garing atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Nah, itu termasuk warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Nah, seperti Mbak Fitri ini.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dari seorang ibu warga negara Indonesia. H. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi undang-undang ini betul-betul memberikan perlindungan kepada anak. J. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. K. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. L. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. M. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, inilah yang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Pasal 5 ayat 1. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Ayat 2, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Pasal 6 ayat 1. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di atas tadi, terutama huruf C, huruf D, huruf H, huruf I maksud saya, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi, begitu Mbak Fitri dan saudara-saudara sekalian. Jadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kekhususan terhadap anak, bahwa anak itu diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Setelah dia berumur 18 tahun atau dia sudah kawin gitu, dia dapat memutuskan, dia membuat pernyataan tertulis bahwa dia akan memilih kewarganegaraan mana. Jadi sesuai dengan pertanyaannya Mbak Fitri dan Mas Bule, dapat saya simpulkan bahwa anak dari Mbak Fitri dan Mas Bule merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing, England, dan ibu warga negara Indonesia. Jadi, berakibat anak memiliki atau berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, siapa tahu dia kawin di umur 17 tahun,
anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi Mbak Fitri, pertanyaannya terjawab ya. Nanti kalau butuh tanya-tanya lagi, kontak saya lagi, telepon saya lagi, atau melalui messenger. Baik, terima kasih Mbak Fitri dan Mas Bule atas partisipasinya. Baik, sahabat SKR di segala penjuru, terima kasih telah menyaksikan materi singkat tadi. Semoga bermanfaat dan ke depan kita bisa menyambung tali silaturahmi, dan semoga ke depan saya dapat memberikan materi-materi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.